Yang Pak, boleh baik Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut percaya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan untuk hari ini materi hari ini kita ngebahas tentang ini ya, badan huk apa aspek hukum dalam ini ya. Aja aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis ya. Ini untuk materi akan dijelaskan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan materinya. Silakan untuk Oke, kelompok 2. sebelumnya izin ambil alih, memperkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SEMSI, dan juga Bapak Andi MM. Dan kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang kajian aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis. Boleh next. Ya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dito Habibita Mahardika, ada Raffi Raditya Kurniadi, Ivan Fadilah Syakib, Muhammad Faisal Ardianto, Muhammad Rizal Romdoni, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Azhar. Oke, ini ada daftar isi dari materi kami. Yang pertama itu ada membahas mengenai badan usaha, yang kedua tentang legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis, ketiga ada wajib daftar perusahaan, yang keempat ada hak kekayaan intelektual atau haki, yang kelima ada perlindungan konsumen, keenam sengketa bisnis, yang ketujuh ada World Trade Organization atau WTO. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dito karena permintaan saya untuk menjelaskan materi pertama. Oke, materi pertama adalah badan usaha. Secara umum, badan usaha merupakan organisasi atau entitas yang menjalankan kegiatan produksi secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha ini mengombinasikan berbagai sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual kepada masyarakat. Eh, Unsur utama dalam badan usaha adalah adanya orientasi terhadap keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis badan usaha. Secara hukum, badan usaha terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum ini meliputi persekutuan firma, persekutuan komanditer, usaha perseorangan, atau usaha dagang. Nah, untuk badan usaha yang berbadan hukum ini mencakup perseroan terbatas atau PT dan juga koperasi. Nah, untuk di materi badan usaha kali ini, saya akan menjelaskan itu ada tiga, yaitu persekutuan firma, persekutuan komunitas, dan juga perseroan terbatas. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengertian badan usaha menurut para ahli. Untuk yang pertama itu ada dari Molengraf. Menurutnya, badan usaha adalah sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan kegiatan produksi di dalamnya. Hasil dari produksi itu kemudian diperdagangkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk yang kedua ada dari Dominic Salvator. Menurutnya, badan usaha sebagai suatu organisasi mengombinasikan dan mengordinasikan beragam masalah daya. Tujuannya untuk menghasilkan bentuk barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen atau masyarakat secara luas. Yang terakhir ada dari M. Charles. Menurutnya, badan usaha adalah sebuah usaha yang bentuknya badan usaha dengan orientasi mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan yang dilakukan di dalamnya. M. Charles menekankan badan usaha memiliki orientasi pada keuntungan. Boleh di next. Untuk yang pertama itu, badan usahanya ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah kemitraan yang dibentuk untuk menjalankan sebuah usaha dengan menggunakan nama bersama. Berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, persekutuan firma adalah suatu persekutuan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Tujuan firma adalah untuk memperluas bisnis dan pangsa pasar perusahaan serta meningkatkan modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.
Dengan bergabungnya beberapa orang dalam perusahaan, modal memiliki akan lebih besar. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis dari persekutuan firma. Pertama ada firma dagang. Firma dagang adalah salah satu dari banyak jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan yang utama yang berfokus pada jual beli produk dengan tujuan untuk membeli barang dengan harga yang lebih rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya itu firma dagang di Indonesia antara lain The Nike, Diadora, Crocs, dan lain-lain. Yang kedua ada firma jasa atau firma non-dagang. Biasanya beroperasi dalam bidang jasa yang lebih spesifik dan teknis, seperti konsultasi, perawatan, pengembangan, dan lain-lain. Aktivitas utama mereka tidak akan melibatkan penjualan produk fisik, melainkan penawaran layanan yang dapat membantu pelanggan dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada firma umum atau general partnership. Firma umum Firma umum adalah jenis firma yang setiap anggotanya memiliki tanggung jawab atas kekuasaan yang tak terbatas. Yang artinya setiap anggota firma umum memiliki hak untuk mengambil keputusan strategis dan membuat komitmen yang signifikan tanpa harus melibatkan pihak lain. Contohnya, contoh perusahaan yang menggunakan model ini adalah perusahaan teknologi yang membutuhkan kerjasama yang erat antara tim pengembangan, marketing, dan juga tim keuangan. Yang terakhir ada firma terbatas. Hampir sama dengan firma umum, hanya saja firma terbatas membatasi kekuasaan anggotanya. Firma terbatas biasanya memiliki struktur keputusan yang lebih formal, dengan posisi seperti direktur, komisaris, dan pengurus yang memiliki tanggung jawab yang spesifik. Boleh di next lagi. Selanjutnya ada dasar hukum dari persekutuan firma. Yang pertama itu ada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Yang secara garis besar isinya itu mengatur proses pendaftaran persekutuan komanditer, firma, dan persekutuan perdata serta memastikan bahwa semua persekutuan yang didaftarkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada buku 3 KUH Perdata dalam pasal 1618 sampai 1652 yang dimana isinya ini um, memberikan penjelasan kerangka hukum yang jelas tentang pengertian jenis proses pendirian asas dan berakhirnya persekutuan perdata di Indonesia. Yang ketiga itu ada pasal 16 sampai 35 KUHD yang dimana isinya itu memberikan detail tentang pendirian, pengaturan dan pembubaran firma serta tanggung jawab dan pengurusan perseroan. Next. Yang kedua ada persekutuan komanditer. Menurut pasal 19 KUH Dagang, persekutuan komanditer merupakan perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer. Komanditer didirikan antara seorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara resmi dan legal sesuai dengan hukum. Hal ini karena CV biasanya didirikan dengan akta dan didaftarkan oleh notaris sehingga memiliki payung hukum. Jadi next. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari persekutuan komanditer. Pertama itu ada CV bersaham. CV jenis ini memiliki ciri khas sendiri. CV ini memuatkan saham yang dapat diambil oleh kedua pihak, masing-masing satu saham atau lebih. Namun saham yang dikeluarkan tidak dapat dijual beli karena proses pengembalian modal yang telah disetorkan merupakan proses yang sulit. Saham di CV ini bertujuan untuk menghindari modal menjadi beku. Yang kedua ada dari CV murni. Bentuk paling sederhana dari persekutuan komanditer adalah CV murni. CV ini hanya memiliki satu sekutu komplementer dan beberapa pihak yang berperan sebagai sekutu komanditer. Dalam CV murni, sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab atas jumlah tertentu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Yang terakhir itu ada CV campuran. CV campuran berasal dari firma sebagai bentuk awal dan biasanya firma tersebut membutuhkan tambahan dana. Pihak yang memberikan tambahan dana berperan sebagai sekutu komanditer, sedangkan firma yang menerima dana akan menjalankan usaha sebagai sekutu komplementer. Boleh di next. Dedek mana Selanjutnya guys kamu dek? ada dasar hukum dari persekutuan komanditer.
Nah, yang pertama itu ada pasal 19, Garis 20, yang panjang 21, banget itu. dan 31 KUHD. Pasal 19, 20, dan 21 ini membahas tentang definisi dan tanggung jawab perseroan komoditer. Sedangkan untuk pasal 31 membahas terkait dengan proses pendaftaran dan pengumuman keseruan. Selanjutnya ada dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018. Sama kayak yang persekutuan firma, isinya itu mengatur tentang proses pendaftaran persekutuan komoditas, firma dan persekutuan perdata, serta memastikan bahwa semua persekutuan yang didaftarkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ada KUH Perdata dalam pasal 1647, 1649, dan 1651. Pasal 1647 ini mengatur tentang pembubaran perseroan yang didirikan untuk waktu tertentu. Pasal 1649 mengatur tentang pembubaran perseroan yang didirikan untuk waktu tidak tertentu. Dan pasal 1651 mengatur tentang pembubaran perseroan dengan ahli waris. Oke, boleh di next. Untuk badan usaha yang terakhir itu ada perseroan terbatas atau PT. Merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum dengan modal terdiri dari berbagai saham. Saham memiliki bagian yang sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Saham-saham yang digunakan untuk mendirikan perusahaan terbatas dapat diperjualbelikan, sehingga perubahan pemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu mengubarkan perusahaan. PT atau perseroan terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal atau saham dengan dengan besar saham milik mereka. Para pemilik modal memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan besar saham milik mereka, salah satunya memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Saya boleh next lagi. Selanjutnya ada dari jenis-jenis perseroan terbatas. Pertama itu ada PT terbuka. PT terbuka ini juga dikenal dengan PT yang go public karena penanaman modalnya terbuka untuk semua masyarakat luas. PT terbuka ini menjual sahamnya ke khalayak melalui pasar modal untuk meningkatkan sumber daya keuangan dan memperluas jaringan investor. Contohnya itu adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Yang kedua ada PT tertutup, adalah salah satu jenis perusahaan terbatas yang tidak menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Modal PT tertutup biasanya berasal dari kalangan tertentu seperti keluarga dan kerabat, serta kadang-kadang dari investor strategis yang memiliki tujuan spesifik dalam pengembangan bisnis. Contohnya itu adalah Saling Group, Bakri Group, Sinarmas Group, dan Lipo Group. Ya. Yang ketiga ada PT domestik. Uh, PT domestik adalah jenis perusahaan terbatas yang berdiri dan beroperasi di dalam negeri, harus mengikuti aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, PT domestik juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, serta memperbarui dokumen perusahaan serta secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk PT asing adalah jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri dan mengikuti peraturan setempat. Namun jika seorang warga asing mendirikan PT di wilayah Republik Indonesia, perusahaan atau permodal asing tersebut harus mematuhi bentuk PT sesuai dengan aturan lokal. Terakhir itu ada PT kosong. PT kosong adalah perseroan terbatas yang telah memiliki izin usaha dan izin lainnya, tapi belum melakukan kegiatan apapun. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti menunggu persetujuan tambahan, menyiapkan infrastruktur, atau menunggu kondisi ekonomi yang lebih stabil. Contohnya itu adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, dan PT Bayu Air. Next. Selanjutnya itu ada dasar hukum dari perseroan terbatas. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dimana isinya itu merupakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan modern untuk mengatur perseroan terbatas di Indonesia. Yang kedua itu ada dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2013, yang dimana isinya ini berupa peraturan yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendirikan dan mengubah perseroan terbatas secara sah dan sesuai hukum. Lebih detailnya lagi, peraturan ini memperjelas proses administratif dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar PT agar transparan, cepat, dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Berarti next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya itu legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Jadi legalitas suatu perusahaan atau badan usaha itu adalah suatu yang terpenting karena legalitas itu sendiri merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga dapat diakui gitu oleh masyarakat. Ada beberapa hal juga yang perlu dilegalkan. Ada beberapa hal juga yang diperlukan untuk melegalkan suatu badan usaha. Contohnya itu di beberapa hal berikut. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama itu nama perusahaan. Jadi nama perusahaan ini adalah jati diri yang dipakai perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain gitu. Eh, itu disebabkan karena melekatnya nama pada perusahaan, maka nama perusahaan ini tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya lenyap, maka perusahaan itu pun harus lenyap pula gitu. Demikian juga kalau perusahaan itu diperalihkan ke orang lain, pembuatan nama perusahaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan hal-hal yang pertama itu dengan nama pribadi pengusaha. Jadi beberapa pengusaha memilih untuk menggunakan nama mereka sendiri sebagai bagian dari nama perusahaan. Ini dapat menciptakan ikatan yang kuat antara pengusaha dan bisnisnya, serta memberikan kesan kepercayaan dan personalisasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya itu kayak ayam geprek bensu gitu. Karena kita tahu geprek bensu itu ya geprek Ruben Onsu gitu. Jadi ini diambil dari nama si Ruben Onsunya. Lalu yang kedua itu jenis usaha yang dilakukan. Nama bisnis juga didasarkan pada jenis usaha yang dilakukan. Dengan cara ini, nama perusahaan langsung memberikan gambaran pada konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya PT Jaya Motor gitu. Kenapa sih namanya PT Jaya Motor? Karena ini mengacu pada jenis usaha yang bergerak pada bidang yang menjual dan servis pada kendaraan bermotor gitu. Lalu yang ketiga ada tujuan pendirian usaha. Pemberian nama bisnis juga bisa mencerminkan tujuan atau visi dari usaha tersebut. Ini bisa berupa nilai-nilai yang dipegang, dampak yang ingin dicapai, atau misi sosial dan komersil dari beberapa perusahaan tersebut. Contohnya kayak misalkan PT Sejahtera Bersama itu digunakan karena nama itu menggambarkan tujuan usaha yang didasarkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi pelanggan dan mitra usahanya dia gitu. Dalam hal nama perusahaan, pelaku pelaku usaha itu dilarang memakai nama perusahaan yang sudah ada dan dipakai terlebih dahulu. Walaupun sedikit ada perbedaan, misalnya telah ada perusahaan itu namanya PT Aluminium Foil. Kemudian muncul lagi nih perusahaan baru yang namanya PT Aluminium Foil. Itu tuh nggak boleh karena itu bakal bikin bingung kepada konsumen yang ingin menggunakan ingin membeli produk dari perusahaan tersebut gitu. Setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dapat dikatakan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan dalam berita negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada surat izin usaha perdagangan atau yang kita sering kenal itu SIUP. Jadi surat izin usaha perdagangan ini adalah jati diri kedua yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya dengan secara legal atau sah gitu. Dalam rangka membahas surat izin usaha perdagangan, ada beberapa jenis perusahaan jika dilihat dari segi besar modalnya, yaitu sebagai berikut di next slide. Boleh di next slide ya. Oke, yang pertama itu ada perusahaan kecil. Jadi pada perusahaan kecil ini perusahaan yang mempunyai modal kekayaan bersih kurang dari 25 juta. Selain dari sisi modal, ada beberapa ketentuan yang lain yang digunakan untuk mengkategorikan suatu perusahaan ke dalam perusahaan kecil, yaitu seperti tidak berbadan hukum dan umumnya dilakukan oleh perseorangan gitu. Atau bisa dibilang UMKM gitu, terus diurus dan dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Uh, Lalu yang ketiga itu keuntungannya semata-mata untuk menambah biaya hidupnya si pemiliknya saja. Jadi kaitannya dengan pengkategorian perusahaan kecil ini dengan
pembahasan mengenai surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah bahwa perusahaan kecil tidak diharuskan memiliki SIUP. Di samping itu, badan usaha dibebaskan dari surat izin usaha perdagangan. Contohnya itu kayak cabang atau perwakilan badan usaha yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya mempergunakan SIUP kantor pusat gitu. Lalu ada badan usaha yang telah mendapatkan izin dari departemen teknis terkait dengan badan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan tidak melakukan perdagangan. Lalu yang ketiga itu perusahaan atau badan usaha yang terkait dengan penanaman modal dalam negeri. Dan yang terakhir itu badan usaha milik negara, yaitu perusahaan perseroan atau persero, dan perusahaan umum atau perum. Lalu selanjutnya itu ada perusahaan menengah. Jadi pada perusahaan menengah ini adalah perusahaan yang memiliki modal atau kekayaan bersih berkisar antara 25 sampai 100 juta. Perusahaan menengah ini diharuskan memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan harus mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada daerah tersebut. Jangka waktu SIUP untuk perusahaan menengah adalah tidak terbatas, artinya SIUP dapat berlaku sampai masa berdirinya perusahaan menengah tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah perusahaan besar, yakni perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih lebih dari 100 juta rupiah. Uh, jadi perusahaan besar ini diharuskan memiliki SIUP, tentunya karena tadi perusahaan menengah sudah harus memiliki SIUP, tentu perusahaan besar juga harus memiliki SIUP yang dimohonkan juga ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, bedanya itu kalau misalkan tadi yang menengah itu sesuai daerah atau kabupaten, kalau yang besar ini sesuai provinsi. Jangka waktu SIUP-nya juga pada perusahaan jenis ini beda. Kalau yang tadi itu tidak terbatas di yang perusahaan menengah, kalau yang di perusahaan besar ini ada jangka waktunya yaitu 5 tahun, dan jika ingin diperpanjang itu surat itu bisa diperpanjang ke uh, melalui permohonan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian lagi. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk pembahasan sebelumnya. Selanjutnya kita membahas tentang perlindungan konsumen pada bisnis. Nah, jadi bisnis identik dengan adanya customer. Ya, ini bagian dari interaksi dalam menjalankan kegiatan perekonomian atau bisnis yang biasanya sebagai si konsumennya, yaitu penikmat dari produk yang dihasilkan oleh pembisnis atau pelaku usaha. Jadi, si konsumen ini merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, dan orang lainnya maupun makhluk lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Dan perlindungan konsumen dalam aspek yuridis sangat penting dan konteks tadi kelayakan bisnis karena memastikan hak-hak konsumen dilindungi dan bisnis berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan perlindungan konsumen dalam aspek yuridis sangat dalam konteks ini karena regulasi dalam Mohon maaf, konsumen ini kan ya. ternyata Zoom-nya udah nggak premium ya. Mungkin eh, boleh join ke link yang baru, nanti diinfoin linknya di grup ya. Ya oke. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya Pak Nggak Andi apa. dan Pak Setio. Ya, ya nggak apa. Produk dan jasa dijual harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan pemerintah. Studi kelayakan bisnis perlu mengevaluasi apakah produk atau layanan telah sesuai dengan standar yang berlaku, seperti standar keamanan pangan untuk bisnis makanan atau standar keselamatan untuk produk elektronik. Yang berikutnya ada perjanjian dan kontrak dengan konsumen. Dalam bisnis, perjanjian atau kontrak seringkali menjadi dasar interaksi dengan konsumen. Di dalam aspek hukum, dalam perjanjian termasuk ketentuan yang adil dan transparan harus dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis untuk memastikan tidak ada klausul yang memberatkan konsumen atau melanggar hukum. Berikutnya ada peraturan periklanan dan pemasaran. Jadi iklan yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan bisa menjadi pelanggaran terhadap hak konsumen di dalam bisnis tersebut. Di dalam studi kelayakan bisnis, strategi pemasaran harus diperiksa untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku, seperti larangan iklan palsu atau penipuan.
yaitu berikutnya yang kita akan bahas, yaitu sanksi hukum. Jadi di dalam sanksi hukum ini, bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat berupa sanksi administrasi, perdata, atau pidana. UU PK memberikan ruang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Selain itu, pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dalam bentuk pencabutan izin usaha, denda, atau larangan beroperasi. Boleh di next slide nih? Maaf. Yang terakhir kita membahas tentang tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang berikutnya, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Berikutnya yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. Berikutnya yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Yaitu berikutnya akan dibahaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada wajib daftar perusahaan, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU WDP atau Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Nah, undang-undang ini juga mengemukakan bahwa undang-undang ini dibuat karena sebelumnya Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi terkait identitas dan aktivitas perusahaan. Hal ini juga penting mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat dan perlunya perlindungan bagi perusahaan yang beroperasi secara jujur dan terbuka. Selanjutnya ada manfaat dari wajib daftar perusahaan bagi pihak-pihak tertentu yang juga telah dikemukakan dalam undang-undang. Yang pertama, kalau secara umum wajib daftar perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan adil, sekaligus memberikan perlindungan bagi pengusaha yang beroperasi secara transparan. Dan bagi dunia usaha, daftar perusahaan ini sangat penting untuk menghindari praktik usaha yang tidak jujur sekaligus menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, bagi pemerintah, wajib daftar perusahaan berfungsi untuk memantau kondisi dan perkembangan dunia usaha di Indonesia, termasuk perusahaan asing. Lalu informasi dari daftar ini berguna bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait pembinaan, pengawasan, dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Selain itu, daftar ini juga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan pendapatan negara. Terus yang ketiga ada bagi pengusaha dan pihak ketiga. Nah, manfaatnya bagi mereka yaitu diharapkan dapat menjalankan usaha dengan jujur dan transparan. Dan pendaftaran ini juga dapat mendidik pengusaha agar memberikan keterangan yang sesuai dengan kondisi nyata perusahaannya, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Nah, daftar perusahaan juga berguna bagi pihak ketiga yang membutuhkan informasi akurat tentang suatu perusahaan, menghindari munculnya badan usaha yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan sesuai dengan undang-undang ini diatur oleh pemerintah yang diwakili oleh departemen yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan perusahaan yang bertujuan memperoleh keuntungan, baik melalui perdagangan barang maupun jasa, hanya dapat dilakukan jika memiliki izin usaha dagang yang sah. Selanjutnya ada hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, hak kekayaan intelektual adalah hak yang berkaitan dengan kepemilikan atas hasil karya yang berasal dari kemampuan berpikir manusia, yang sering disebut dengan intellectual property rights yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
Haki ini melibatkan hak atas hasil kerja otak dan kreativitas manusia yang menghasilkan karya di berbagai bidang. Setiap temuan yang dihasilkan dari daya cipta manusia dianggap sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya ada tujuan dari haki. Yang pertama, ada memberikan kepastian hukum perlindungan. Haki memastikan adanya kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dan pihak-pihak terkait seperti inventor, desainer, pengguna, serta wilayah dan dampak pemanfaatannya. Lalu yang kedua, ada mengapresiasi karya intelektual. Haki berfungsi sebagai bentuk penghargaan bagi pencipta, mengakui hak-hak mereka atas karya intelektual yang telah dihasilkan dan memberikan apresiasi terhadap usaha kreatif mereka. Lalu yang ketiga, ada mendorong publikasi dan transparansi. Salah satu tujuan Haki adalah mendorong publikasi karya intelektual dalam dokumen yang dapat diakses publik, sehingga meningkatkan keterbukaan dan memungkinkan masyarakat untuk mempelajari karya yang dilindungi. Selanjutnya ada merangsang inovasi dan alih teknologi. Nah, Haki mendorong inovasi dan alih teknologi dengan memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan transfer teknologi secara legal dan aman, yang berdampak positif pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ada mencegah peniruan dan pembajakan. Nah, Haki ini melindungi karya dari peniruan atau pembajakan dengan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, mencegah pihak lain yang tidak berwenang menggunakan atau meniru karya tersebut. Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh dari Haki. Yang pertama, Haki mendapatkan perlindungan terhadap pemilik dan karya ciptanya. Dengan memiliki haki, pemilik karya mendapatkan perlindungan hukum yang sah, melindungi karya mereka dari pelanggaran dan plagiarisme. Ini sangat penting karena di dunia bisnis yang kompetitif, ide atau karya intelektual yang tidak dilindungi bisa dengan mudah disalahgunakan atau diakui oleh pihak lain dan merugikan pencipta asli. Dan yang kedua, pemilik haki bebas berkarya tanpa gangguan dari pihak lain. Nah, ini maksudnya memungkinkan mereka untuk fokus pada kreativitas dan inovasi. Dan hal ini memberikan kenyamanan psikologis bagi pencipta atau inovator, karena mereka tahu bahwa hasil jerih payah mereka terlindungi oleh hukum, dan mereka dapat lebih bebas mengembangkan ide tanpa rasa takut akan pencurian ide. Dan yang ketiga, pemilik merasa aman dan terlindungi secara hukum dalam berkarya dan berinovasi. Dengan kepastian hukum yang diberikan oleh Haki, pemilik karya memiliki rasa aman dalam berkarya dan berinovasi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka tanpa khawatir tentang pelanggaran hak cipta. Kepastian hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta merasa didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan memberikan mereka lebih banyak dorongan untuk terus berinovasi. Dan yang keempat, ada pemilik memiliki wewenang untuk memberi izin atau melarang pihak lain menggunakan karyanya. Dan sehingga ini memungkinkan mereka untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan. Ini, ini memberi pemilik kontrol penuh atas bagaimana dan kepada siapa karya mereka dapat digunakan, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Dan yang kelima ada pencegahan penggunaan ilegal dan plagiarisme. Nah, pihak lain tidak semena-mena dalam menggunakan karya tanpa izin, termasuk mengkopi karya secara ilegal. Nah, karena sudah ada perlindungan hukum yang jelas. Nah, perlindungan ini penting dalam mencegah eksploitasi tanpa izin dan menjamin bahwa setiap pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus memperoleh izin resmi dari pemilik. Yang keenam, ada penghasilan tambahan dari lisensi. Nah, pemilik haki bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari lisensi yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan karya mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari karya mereka. Lisensi memberikan kesempatan bagi pemilik untuk memonetisasi karya intelektual mereka, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Dan yang terakhir, mencegah penggunaan karya yang sama persis atau substansial sama. Dengan memiliki haki, pemilik karya dapat mencegah pihak lain menggunakan karya yang sama persis atau secara substansial sama, memungkinkan mereka untuk menjaga keaslian dan keunikan karya mereka. Ini memastikan bahwa karya pemilik tetap unik dan tidak dapat dengan mudah direplikasi oleh pihak lain, menjaga nilai dan daya saing dari karya tersebut di pasar.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sengketa bisnis. Next. Transaksi bisnis biasanya didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Tetapi hal ini belum tentu akan menghilangkan kemungkinan akan terjadinya perselisihan di antara pihak-pihak tersebut. Dalam menjalankan sebuah bisnis, terkadang dapat terjadi sebuah ketidaksepakatan antar pelaku usaha yang mengakibatkan timbulnya sebuah sengketa atau permasalahan hukum di dalam bisnis yang sedang mereka jalankan. Jika hal ini terjadi, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secepat mungkin. Pelaku usaha tidak boleh menunda-nunda penyelesaian sebuah sengketa karena hal tersebut tidaklah menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan bisnis dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah negosiasi, yang kedua arbitrase, dan yang terakhir adalah lembaga peradilan. Nah, yang pertama negosiasi. Negosiasi adalah sarana yang paling banyak dipakai untuk menyelesaikan sebuah sengketa dan dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% sengketa bisnis berhasil diselesaikan melalui negosiasi. Pendekatan ini menghasilkan solusi yang saling menguntungkan sehingga dianggap memuaskan bagi para pelaku bisnis. Menurut Huala Aidov, metode ini sangat sesuai untuk kalangan bisnis di Indonesia yang di mana mayoritas pengusahanya itu berasal dari sektor usaha kecil dan menengah. Secara umum, pengusaha kecil dan menengah cenderung tidak terlalu memperhatikan isi kontrak dengan detail. Saat menandatangani kontrak, mereka biasanya kurang memperhatikan rincian klausul, karena yang mereka anggap paling penting adalah terjadinya transaksi bisnis. Dalam pikiran mereka yang utama adalah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Pola pikir ini tetap ada ketika terjadi sebuah sengketa terkait kontrak. Mereka tidak terlalu begitu peduli dengan isi klausul dalam kontrak dan lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara baik-baik, yaitu melalui pendekatan kekeluargaan. Next. Yang selanjutnya adalah peradilan. Masalah hukum dalam bisnis dapat diselesaikan melalui jalur peradilan, baik di peradilan umum maupun peradilan khusus. Penyelesaian di peradilan umum dilakukan jika masalah bisnis yang dihadapi bersifat perdata, sehingga dapat diselesaikan di pengadilan negeri setempat. Sedangkan penyelesaian di peradilan khusus seperti peradilan niaga umumnya dilakukan jika sengketa bisnis melibatkan masalah kepailitan, hak kekayaan intelektual atau haki, atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jika terjadi masalah pidana dalam suatu bisnis, penyelesaian hukum akan dilakukan di pengadilan negeri sesuai domisili pihak terkait atau lokasi perkara. Kasus pidana biasanya muncul dari laporan salah satu mitra bisnis atau masyarakat yang mengindikasikan adanya masalah bisnis dengan unsur pidana. Selanjutnya, kepolisian dan jaksa akan menindaklanjuti laporan tersebut dan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Next. Selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan secara privat di luar pengadilan umum. Penyelesaian ini didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa dipilih oleh para pihak yang terlibat dan terdiri dari orang-orang netral yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada 4 masalah sentral dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan bisnis, yaitu penghormatan terhadap hukum, kepastian hukum, kewenangan dan putusan badan arbitrase, serta budaya berperkara masyarakat. Inti dari arbitrase adalah adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Para pihak setuju menunjuk pihak ketiga sebagai penengah yang akan memutuskan sengketa setelah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan dokumen dan bukti yang relevan. Biasanya,
Tidak ada aturan baku yang mengatur jalannya arbitrase. Dan hal ini sepenuhnya bergantung kepada kesepakatan para pihak. Namun untuk mempermudah proses, para pihak dapat menyetujui aturan-aturan tertentu yang akan diterapkan. Next. Nah, selain ketiga tadi, ada juga beberapa model alternatif yang dapat digunakan untuk dalam penyelesaian sengketa bisnis. Yaitu yang pertama adalah mediasi. Mediasi ini adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral untuk membantu menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya adalah konsiliasi, yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa yang mirip dengan mediasi, tetapi melibatkan pihak ketiga atau suatu komisi untuk menyelesaikan sengketa dengan membuat anjuran tertulis. Selanjutnya adalah pencari fakta, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk melakukan proses pencarian fakta yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. Selanjutnya adalah mini trial, yaitu sebuah metode alternatif penyelesaian sengketa di mana pengacara dari masing-masing pihak mempresentasikan kasus mereka seperti yang akan dilakukan dalam sebuah persidangan sebenarnya. Mini trial merupakan acara private dan sukarela yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga yang netral juga dapat bertindak sebagai hakim atau juri dan memberikan pendapat yang bersifat nasihat tentang kasus tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah ombudsman, yaitu seorang pejabat publik independen yang diangkat untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, cek. Suara saya masuk? Masuk Jal. Oke, di sini ada materi terakhir yaitu World Trade Organization atau biasa dikenal oleh kita yaitu WTO ya teman-teman. Oke, boleh di next operator? Oke, di sini mungkin sedikit pengenalan secara ringkas ya mengenai WTO. WTO sendiri adalah merupakan lembaga internasional yang mengenalkan liberalisasi perdagangan yang berkompeten dalam menghasilkan aturan perdagangan antar negara. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan di next slide. Boleh di next operator. Oke, di sini ada penjelasan ya. Tadi kan dijelaskan di slide sebelumnya yaitu menghasilkan sebuah aturan mengenai perdagangan. Sebelumnya ngelek ya di sini ya. Oke, tadi kan dijelaskan bahwa WTO ini merupakan lembaga internasional yang berkompeten gitu dalam menghasilkan aturan-aturan perdagangan internasional. Nah, secara khusus WTO ini merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara melalui persetujuan yang berisi aturan dasar perdagangan internasional. Nah, aturan-aturan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh negara anggotanya. Boleh di next? Ngelek ya? Boleh di next operator? Disconnect ya? Nah, di sini ada 3 unsur atau 3 tujuan penting mengenai WTO.
Di antaranya adalah pertama, mendorong arus perdagangan antar negara. Nah, sebagai lembaga yang mengatur atau membuat aturan dalam perdagangan, Boleh dibantu sama teman-temannya karena Rijalnya ini. Oke, maaf teman-teman, tadi baru Sorry ya. disconnect karena sinyal ya, terkendala sinyal. Nah, izin saya melanjutkan lagi. Di sini ada 3 unsur tujuan penting dari WTO sendiri. Nah, sesuai dari fungsinya atau kompetennya ada WTO ini dalam membuat aturan perdagangan internasional atau multilateral. Di sini WTO juga mewujudkan kompetennya itu dalam mendorong arus perdagangan antar negara. Nah, yang kedua, ada memfasilitasi perundingan dengan forum. Nah, WTO ini sebagai ibaratnya sebagai penengah atau sebagai lembaga peradilan lah gitu ya dalam perdagangan internasional. Di sini tujuan WTO juga memfasilitasi perundingan dengan forum gitu. Jadi ketika ada permasalahan dalam perdagangan internasional antar dua negara atau lebih, WTO ini berperan sebagai fasilitator untuk perundingan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Nah, sesuai dengan tujuan nomor 2 tadi, memfasilitasi perundingan, jelas tujuan WTO di sini adalah sebagai lembaga penengah untuk penyelesaian sengketa. Nah, kenapa demikian? Karena aturan-aturan yang disepakati oleh negara anggota WTO itu sendiri itu banyak diadopsi di negara-negara yang sebagai anggotanya gitu, sebagai acuan atau hukum dasar dalam melakukan perdagangan internasional. Oke, mungkin boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dikembalikan kepada moderator. Silakan untuk memimpin jalannya tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang berkenan untuk bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. 4 Waktu aja ya. dipersilakan. Yang mau nanya sebutkan nama dan NIM ya, jangan lupa ya. Sudah cukup ya, udah 5 ya. Nanti untuk ini mungkin. Silakan moderator untuk mengarahkan yang mau nanya. Oke, mungkin pertama dari Giovanni Pardomuan boleh. Bukan nama dan Oke, NIM ya. oke. Perkenalkan, nama saya Giovanni dengan NIM belakangnya itu 110. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni izin bertanya, kira-kira apa sih peran SIUP tadi dalam pendanaan eksternal atau pengajuan kredit dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan dengan investor ataupun lembaga keuangan? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Giovanni atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya boleh dilanjut oleh Muhammad Fikri. Dipersilakan. Suara saya jelas. Ya jelas. Perkenalkan, nama saya Fikri dengan NIM-nya tuh belakangnya 071. Ya silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat dibahas terkait haki, apakah hak cipta milik seseorang ataupun milik suatu pihak ataupun milik bisnis yang diakui memiliki batas waktu tertentu? Jika iya, berapa lama hak cipta milik pihak tersebut akan terus diakui dan apakah durasi tersebut bisa diperpanjang? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Mas Fikri. Selanjutnya mungkin boleh dari Erika Lestari. Dipersilakan waktunya.
kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Perkenalkan saya Rika Westari dengan NIM belakangnya itu 028. Jadi pertanyaannya itu menurut kelompok kalian seberapa efektif sih sistem hukum di Indonesia dalam menangani sengketa bisnis lintas negara di tengah pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital? Udah itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Erika. Mungkin selanjutnya boleh dari Andika Amalia. Waktu dan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andika Amalia dengan NIM 22049. Sebentar, Pak. Ya silakan, Andika. Pertanyaannya itu, banyak usaha kecil yang tidak mengajukan SIUP karena menurut mereka terdapat beberapa persyaratan yang menurut mereka memberatkan. Bagaimana pendapat kelompok kalian mengenai hal ini? Lalu, solusi apa yang diusulkan untuk mempermudah pengajuan SIUP bagi usaha kecil? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Andika. Oke, mungkin selanjutnya boleh dari David. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya David dengan NIM belakangnya 011. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dibahas mengenai beberapa jenis badan usaha ya. Seperti apa sih mekanisme perubahan badan usaha CV menjadi PT? Dan biasanya apa yang menjadi motivasi sebuah badan usaha itu ingin berubah menjadi PT? Dan apakah ada kasus yang sebaliknya perusahaan PT mengubah badan usahanya menjadi CV? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali David. Bapak, ini sebelumnya tadi kan 5. Ini ada satu lagi nambah 6, Boleh, boleh? silakan. Oke, Cukup. mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Gustiar. Waktu dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Rizky Ramadhani dengan NIM 081. Untuk pertanyaannya, tadi kan dijelasin macam-macam firma. Dalam konteks regulasi, bagaimana firma dagang dapat mengelola risiko kepatuhan hukum di berbagai negara yang memiliki aturan perdagangan yang berbeda. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Gustiar. Bapak, sebelumnya kami dari kelompok 2 meminta waktu untuk mendiskusikan pertanyaannya sebentar. Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Oke, sambil menunggu temannya yang menjawab, saya sedikit mereview untuk materi hari ini ya. Kita kan untuk dalam kemarin minggu lalu kan tuh mempelajari bagaimana kenapa kita mempelajari studi kelayakan bisnisnya. Lalu di materi hari ini kita mempelajari aspek hukum ya dalam kelayakan bisnis ya. Kalian di semester kemarin sudah belajar mata kuliah hukum bisnis atau aspek hukum dalam bisnis? Halo? Hukum bisnis sudah. Oh, hukum bisnis mata kuliahnya ya. Iya. Nah, ini juga masuk dengan hukum bisnis. Kalian kalau di mata kuliah hukum bisnis ada mirip gini nggak materi tentang yang kayak badan badan usaha seperti apa, kayak tadi sengketa atau kayak itu ada nggak di mata kuliah itu hukum bisnis? Sepertinya beberapa sudah dipelajari ya, Pak. Nah ini kan kalian kalau udah belajar seperti ini kan ada kalau dalam isi kan perlu dalam bentuk hukum ya seperti misalnya kayak mau dalam bentuk kayak badan usaha kayak dijelaskan ke teman kalian ada bentuk CV, PT dan segala macamnya kan udah dijelasin ya kalau bisnis itu nggak cuman kegiatan doang, jadi harus ada badan hukumnya supaya tadi ketujuannya biar supaya kuat di apa di bidang ekonomi jadi kuat di mata hukum kalau mau bisnis atau untuk apa untuk melegalkan perusahaan gitu. Tadi kan dasar ininya untuk bentuk-bentuk usaha kan udah jelas sama teman kalian ada macam-macam ada firma, CV, PT dan sebagainya untuk penjelasan carinya udah dijelaskan sama teman kalian ya macam-macamnya. Terus kan nanti ternyata dalam untuk pendirian usaha kan juga ternyata harus menentukan kayak intelektual ya, jadi supaya ada keunikan sendiri untuk usaha dijelaskan sama teman kalian sama ini juga kan kalau bikin usaha kan harus bikin seperti yang ada bikin semacam siupnya tanda daftar perusahaan dan sebagainya udah jelas sama teman kalian sama tadi ini intinya udah jelasin sama tadi kan ternyata kalau dalam bisa juga berpengaruh ternyata harus ada perlindungan konsumen kalau sebuah produk kan gimana supaya konsumen nggak punya hak untuk beli produk dan kalau ada masalah jadi bisa berikan saran atau ini jadi untuk menghindari masalah gitu karena dalam bisnis kan juga ada sengketa kan mungkin udah belajar di hukum bisnis ya
Ada macam-macam penyelesaiannya, bisa nego, arbitrase dan lembaga peradilan. Ini tadi udah jelas sama teman kalian ya. Sama tadi ada WTA untuk lembaga penyelesaiannya untuk bisnis seperti itu. Oke, temannya sudah siap menjawab? Sudah, Pak. Ya silakan, mau jawab dulu. Iya, Pak. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari David ya, Pak. Hmm. Tadi kan David sendiri menanyai mekanisme perubahan Badan Usaha CV menjadi PT ya, Pak. Terus di dalam itu David juga nanya apakah ada kasus sebaliknya apabila perusahaan PT mengubah badan usaha menjadi CV. Nah, kalau kita melihat sendiri untuk mekanisme perubahan badan usaha dari CV ke PT itu ada beberapa tahapan, Pak, menurut kita atau regulasi yang di Indonesia. Yang pertama itu ada rapat pemegang saham atau pendiri. Jadi itu merupakan langkah pertama mengadakan rapat internal pemegang saham atau pemilik CV sendiri itu untuk membahas dan memutuskan perubahan status dari CV menjadi PT. Nah, hasil rapat itu dituangkan dalam bentuk keputusan yang disepakati bersama. Yang kedua itu ada penyusunan akta perubahan. Jadi setelah keputusan rapat dilakukan penyusunan akta pendirian PT oleh notaris. Jadi si akta ini akan menyantumkan informasi tentang PT yang baru dibentuk, termasuk susunan pemegang saham, modal dasar, dan modal ditempatkan. Ya, berikutnya yaitu ada penetapan modal. Jadi si PT ini harus memiliki syarat modal dasar yang sesuai dengan disetornya minimum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi untuk PT biasa modal minimal yaitu 50 juta. Jadi untuk si UMKM ini persyaratan modal bisa lebih fleksibel sesuai dengan peraturan terbaru yang ada, yaitu berikutnya pengajuan pendirian PT ke Kemenkumham. Jadi si notaris akan mengajukan akte pendirian PT ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan resmi bahwa badan usaha telah berubah menjadi PT, yaitu berikutnya perubahan NPWP dan izin usaha. Jadi setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, dilakukan perubahan nomor pokok wajib pajak atau WNPWP perusahaan dan melakukan pembaruan atau penyesuaian izin usaha terkait, seperti surat izin usaha perdagangan, yaitu terus nomor induk berusaha NIB serta dokumen legal lainnya. Yaitu berikutnya pengumuman dalam berita negara. Jadi setelah semuanya berubah dari CV dan ke PT perlu diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia sebagai bentuk legalitas resmi di hadapan publik. Nah, berikutnya yang kita omongin yaitu motivasi perubahan CV menjadi PT. Nah, yang pertama itu biasanya tanggung jawab terbatas. Jadi di dalam CV itu, sekutu aktif bertanggung jawab penuh secara pribadi atas utang perusahaan. Jadi si PT ini pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan sehingga resiko pribadi menjadi lebih kecil. Yang berikutnya ada kemudahan mendapatkan investasi. Jadi si perseroan terbatas ini lebih menarik bagi investor atau pihak internal karena memiliki struktur yang lebih jelas dan aman. Yaitu berikutnya ada citra dan profesionalisme. Jadi si PT ini umumnya dianggap lebih profesional, benefit dibandingkan CV sehingga lebih dipercaya oleh klien besar, lembaga keuangan maupun mitra bisnis yang ada di Indonesia. Yaitu berikutnya kan kita membahas tentang kasus. Apakah ada kasus PT berubah menjadi CV? Meskipun jarang ada beberapa situasi di mana perubahan PT menjadi CV, yaitu ada beberapa keterbatasan dari resiko. Yaitu seperti yang pertama pengurangan resiko dan biaya operasional. Pada beberapa kasus, perusahaan PT mungkin merubah statusnya menjadi CV karena alasan ingin mengurangi biaya dan tanggung jawab manajemen yang lebih sederhana dalam si CV ini. Nah, sebagai contohnya ini jika perusahaan berukuran kecil atau usaha keluarga itu tidak terlalu membutuhkan struktur organisasi yang lebih besar dan kompleks. Yang kedua itu kesederhanaan struktur. Jadi si CV ini memiliki struktur yang lebih sederhana tanpa perlu pemisahan jelas antara pemilik dan pengelola yang dapat sesuai sesuai bagi usaha kecil yang hanya dikelola oleh satu atau dua orang tanpa memerlukan modal yang besar. Untuk menurut David gimana jawabannya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih David.
Ya, mungkin selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Giovanni. Jadi Giovanni itu bertanya, apa peran SIUP dalam pengajuan kredit atau pendanaan eksternal dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan dengan investor atau lembaga keuangan? Mungkin jawaban dari kelompok kami itu, jadi surat izin usaha perdagangan atau SIUP itu pastinya berperan penting dalam pengajuan kredit atau pendanaan eksternal karena SIUP ini adalah salah satu dokumen yang menunjukkan perusahaan itu legal dan perusahaan itu uh, kredibel nggak dalam menjalankan usahanya gitu. Dan peran SIUP dalam mempengaruhi dan pengaruhnya terhadap hubungan dengan investor atau lembaga keuangan itu mungkin yang pertama dari segi legalitas usahanya gitu. Jadi surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini itu menunjukkan bahwa bisnis tersebut telah memenuhi syarat secara hukum dan diakui oleh pemerintah gitu nggak sih? Dan ini meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan atau investor bahwa usaha tersebut sah atau dapat dipercaya gitu. Jadi contohnya gini, Gio. Jadi ibaratnya kalau Gio ini adalah orang yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kan dengan tidak adanya SIUP pada perusahaan tersebut, dengan nggak adanya surat izin usaha pada perusahaan tersebut, pasti kan Gio sebagai investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kayak untuk kredibilitasnya aja nggak ada dan legalitasnya aja nggak ada, kenapa kita harus investasi gitu di perusahaan tersebut gitu. Lalu yang kedua itu mungkin prasyarat pengajuan kredit. Jadi banyak bank atau lembaga keuangan pasti meminta SIUP sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan kredit, terutama untuk perusahaan kecil atau menengah atau UMKM gitu. Ini memberikan jaminan bahwa bisnis tersebut itu beroperasi sesuai dengan peraturan hukum gitu. Lalu SIUP ini bisa juga menjadi profil usaha yang lebih kuat. Jadi dengan memiliki SIUP ini itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih terstruktur dan terkelola gitu dengan jelas. Hal ini sering menjadi faktor terpenting bagi investor untuk menilai profesionalisme atau potensi pertumbuhan usaha. Seperti yang saya tadi bilang, kita jadi bisa lihat gitu perusahaan itu kredibel dan legal nggak gitu. Terus yang keempat itu mengurangi risiko bagi investor dan peminjam dan pemberi pinjaman. Dengan SIUP, investor dan lembaga keuangan dapat melihat bahwa usaha tersebut tunduk nggak sih sama peraturan bisnis yang berlaku di daerah tersebut sehingga mereka tuh bisa merasa lebih aman gitu dalam investasi atau meminjamkan pinjaman ke perusahaan tersebut. Dengan demikian, SIUP itu tidak hanya membantu dalam mendapatkan pendanaan eksternal, tapi juga memperkuat hubungan dengan investor atau lembaga keuangan melalui peningkatan kredibilitas dan transparansi terhadap usahanya gitu. Jadi Gio gimana jawabannya? Apakah cukup? Cukup, Dito. Sangat jelas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Gio. Oke, selanjutnya saya pengen coba jawab pertanyaannya Erika. Pertanyaannya, seberapa efektif sistem hukum di Indonesia dalam menangani sengketa bisnis lintas negara di tengah pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital? Nah, menurut kami, sistem hukum di Indonesia dalam menangani sengketa bisnis lintas negara di tengah pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun beberapa langkah regulasi telah diambil. Nah, Indonesia itu udah punya beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta peraturan pemerintah terkait e-commerce. Tapi regulasi ini itu masih perlu disempurnakan lagi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan digital lintas negara yang akan terus berkembang. Selanjutnya, dalam sengketa lintas negara, salah satu masalah utamanya itu adalah perbedaan hukum antar negara. Pengakuan yurisdiksi dan penegakan putusan hukum yang melibatkan pihak asing itu seringkali menjadi masalah. Apalagi kalau misalnya negara tersebut tidak memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia terkait pengakuan putusan pengadilan atau arbitrase. Nah, penanganan sengketa bisnis lintas negara
bisa memakan waktu yang lama dan proses birokrasi yang berbelit-belit, apalagi kalau melibatkan peradilan. Tapi dengan adanya platform e-commerce di internasional, dengan adanya platform e-commerce internasional yang lumayan besar, yang besar maksudnya, yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, mulai membantu menyederhanakan beberapa aspek penyelesaian sengketa, yaitu kalau sekarang itu udah ada, dan juga sekarang itu udah ada yang namanya ODR atau Online Dispute Resolution. Nah, ODR ini itu merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan media elektronik dan internet. Jadi pihak yang bersengketa itu tidak harus bertemu secara fisik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur bahwa penyelesaian sengketa e-commerce dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui mekanisme lainnya secara elektronik. Walaupun Indonesia sudah mempunyai kerangka pengaturan ODR, pengaturannya itu belum secara khusus dan masih tersebar di dalam beberapa regulasi. ODR ini lebih efektif. ODR ini efektif karena memberikan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian sebuah sengketa. Setelah itu, ODR itu juga memberikan kemudahan buat para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi karena batas geografis antar negara. Jadi bagaimana ya Rika? Sudah sangat terjawab, Farhan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Apakah hak cipta milik seseorang atau suatu pihak yang diakui memiliki batas waktu tertentu? Jika iya, berapa lama hak cipta milik pihak tersebut akan terus diakui dan apa bisa diperpanjang? Nah, untuk hak cipta sendiri, tentunya tiap negara memiliki prosedur yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia sendiri, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, masa perlindungan hak cipta itu setelah dilakukan permohonan terbagi menjadi 5. Yang pertama, perlindungan hak cipta untuk pencipta atas suatu karya seperti buku, musik, seni, dan lain-lain. Itu dilindungi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Nah, yang kedua, program komputer dan juga perangkat lunak mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan atau diumumkan ke publik. Yang ketiga, bagi para pelaku seperti aktor, penyanyi, atau penampilan lainnya, mendapatkan hak cipta atas penampilan mereka selama 50 tahun sejak pertama kali penampilan tersebut dipertunjukkan. Lalu yang keempat, produser rekaman memiliki hak cipta selama 50 tahun sejak ciptaannya seperti rekaman musik telah difiksasikan atau disimpan dalam bentuk tetap seperti piringan rekaman, CD, atau file digital. Dan yang kelima, lembaga penyiaran seperti stasiun TV atau radio. Mereka mendapatkan hak eksklusif atas siaran mereka selama 20 tahun sejak pertama kali siaran tersebut disiarkan. Dan apa bisa diperpanjang? Menurut dari sumber yang saya untuk hak cipta itu nggak bisa diperpanjang ya. Berbeda seperti hak yang lain kayak paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan lainnya. Apakah terjawab, Fikri? Terjawab. Terima kasih, Raffi. Oke, sama. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan Gustiar. Apakah suaranya terdengar dengan jelas, ya? Jelas, Wan. Oke, pertanyaan itu dari Gustiar, dalam konteks regulasi, bagaimana firma dagang dapat mengelola risiko kepatuhan hukum di berbagai negara yang memiliki aturan perdagangan yang berbeda. Oke, jadi yang pertama itu firma dagang ini harus memahami setiap aturan hukum lokal yang berlaku di negara mereka tempat mereka beroperasi, kayak peraturan-peraturan yang terkait dengan bisnis, pajak, dan juga hukum lainnya. Terus yang kedua itu, firma dagang ini harus mendaftarkan diri dan memperoleh izin operasional yang diperlukan di negara mereka beroperasi, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasionalnya ini sudah memenuhi standar kepatuhan hukum di negara tersebut. Terus yang ketiga ini, firma dagang harus menggunakan jasa konsultan hukum yang berpengalaman dalam bidang internasional yang dapat membantu mereka dalam memahami dan juga mengelola risiko kekuatan hukum di negaranya. Eh, ko- Konsultan hukum ini bisa menjadi solusi eh, bagi firma karena dapat memberikan saran dan masukan yang relevan dengan aturan hukum di negara setempat. Dengan begitu, firma dagang ini dapat mengelola risiko kepatuhan hukum di setiap negara operasinya dengan efektif
dan meminimalkan potensi terkena pelanggaran hukum di negara tersebut. Kurang lebih begitu, apakah sudah terjawab, Gustiar? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Ivan. Sama-sama. Ada beberapa pertanyaan lagi yang belum? Izin menjawab, Pak, untuk dari pertanyaan dari Andika. Andika Amalia, dari tadi saudara Andika kan bertanya tentang banyak usaha kecil yang tidak mengajukan SIUP ya, Pak, karena menurut mereka terdapat beberapa persyaratan yang memberatkan. Itu bagaimana sih pendapat kelompok kalian mengenai hal ini? Nah, kalau untuk kita kaji atau untuk kita mendalami tentang kasus atau pendapat dari kami sendiri, yaitu mengenai banyaknya usaha kecil yang tidak mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, karena itu dianggap memberatkan karena bahwa hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam perizinan usaha yang harusnya lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil. Jadi, jika persyaratan atau proses pengajuan dianggap rumit atau membebani, ini bisa menjadi penghalangan bagi usaha kecil untuk berkembang secara legal dan formal. Jadi, untuk faktor atau untuk solusi untuk mempermudah pengajuan SIUP itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa sederhanakan prosedur dan persyaratan. Jadi si pemerintah ini bisa melakukan penyederhanaan proses pengajuan SIUP dengan memangkas dokumen yang tidak esensial dan membuat syarat lebih fleksibel sesuai dengan skala usaha. Yang kedua, kita bisa melakukan digitalisasi dan akses secara online, yaitu untuk mendorong penggunaan platform digital untuk mempermudah pengajuan SIUP. Dengan layanan berbasis online, pelaku usaha dapat mengajukan izin tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan, sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Yang berikutnya yaitu dengan penghapusan atau penurunan biaya. Jadi, dalam usaha kecil sering terkali terkendala oleh biaya administrasi yang dianggap memberatkan atau membesarkan. Menghapus atau menurunkan biaya pendaftaran untuk usaha dengan skala kecil dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftar, yaitu berikutnya dengan sosialisasi dan edukasi yang baik. Jadi banyak pengusaha kecil yang tidak memahami pentingnya SIUP atau bagaimana cara untuk mengajukannya. Jadi untuk edukasi yang lebih luas dan sosialisasi tentang manfaat memiliki izin usaha akan membantu usaha memahami manfaat jangka panjang dari legalitas. Yang berikutnya yaitu bantuan teknis dan fasilitas di daerah. Jadi pemerintah atau instansi terkait dalam membentuk pusat bantuan di daerah untuk membantu pelaku usaha kecil dalam proses pengajuan SIUP dengan panduan langsung atau pendampingan secara teknis. Yang terakhir ini intensif bagi pengusaha kecil. Jadi untuk memberikan intensif seperti keringanan pajak atau akses lebih mudah ke bantuan modal dan program pemerintah bagi pengusaha kecil yang sudah memiliki SIUP, ini dapat mendorong lebih banyak usaha kecil untuk mendaftar. Jadi untuk solusi ini, diharapkan pengusaha kecil dapat lebih mudah mengakses legalitas usaha yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi pengembangan usaha mereka dan ekonomi secara keseluruhan. Itu berikut jawaban dari kelompok kita. Untuk dari Andika Amalia gimana? Sudah bisa dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang legalitas pada menjalankan usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya teman-teman. Oke, ini Pak Setio Ferry sudah hadir. Apakah Pak Setio Ferry ada memberikan tambahan? Silakan Pak Adi dulu, Pak Adi. Saya belakangan nanti. Oh iya, hari ini kalian yang kuliah jam berapa? Halo, ada yang kuliah lagi? Kita sampai jam berapa nih di ini Kurnia? Netnya sampai jam berapa kita kelasnya? Halo?
Ya, Pak. Ini kita kelasnya sampai jam berapa hari ini beresnya? Tadi kan mulainya jam 2 ya, Pak. Ah, Nah, berarti sampai jam 4 kurang ya, Pak. Mungkin ada yang 3.50 ya. soalnya ada yang kuliah lagi katanya ya ada yang kuliah lagi Bu jam 4 sekitar jam 4. Kalau nggak salah anak SDM deh, Pak. Oh, udah kuliah jam 4 ya. Nggak tahu jam 4 atau sekarang gitu. Saya belum dapat info lagi sih dari mereka. Soalnya kalau masih pada ini sini ada yang anak konsentrasi SDM yang masuk kuliah ya. Gimana yang konsentrasi SDM masuknya? Halo? Atau kalau masih cukup kita ini yang tugas minggu lalu ya, ada yang udah siap kelompok berapa yang mau ini yang minggu lalu sebentar aja nggak usah lama kok, cuma 5 menit aja, cuman jelasin intinya aja gitu. Tadi kan kelompok 2, coba kelompok 3 atau 4 atau 5 ada yang siap. Halo? Boleh di share screen ya kalau ada yang merasa siap. Antara kelompok 3, 4, 5 ya, salah satu kelompok yang siap ya. Saya panggil kelompok 3, 4 atau 5 salah satunya yang siap, tolong share screen ya untuk menjelaskan pembahasan minggu lalu. Mana nih, nggak ada yang respon Pak Andi nih. Ya, halo. Tes. Kelompok 2 atau kelompok 2 tadi kelompok 2 sekarang. Berarti kelompok 3 atau 4 atau 5 ada yang mau ini menjelaskan tugas minggu lalu 5 menit aja nggak usah lama. Salah satu kelompok tolong share screen ya. Atau kelompoknya Nia nanti 5 menit beres sudah itu udah absen. Halo, PJ mana PJ-nya? gimana Ya, Nia? Pak. Ya, Pak. Yang tugas minggu lalu nih, soalnya kan kalian katanya ini masih kuliah, udah mulai belum kuliahnya yang SDM? Takut bentrok nih. Kayaknya udah deh, Pak. Kayaknya udah pada mulai kuliah ya. Ya udah deh, Iya. absen aja kalau gitu. Udah kalau emang takutnya mungkin nggak cukup ya. Yang penting udah pada ngumpulin semua kan ya untuk yang tugas minggu lalu kan ya. Udah, Pak. Saya udah ngecek. Ya kalau misalnya udah pada mulai kuliah yang ini, berarti nanti aja lah, kapan-kapan aja. Oke, Bernardus Evandito hadir. Evan, Hadir, hadir, Pak. absen dulu ya. Andre Kurniawan, Hadir, Pak. David Dik, Hadir, Pak. Asti Febrianti, Hadir, Pak. Ramadan Putra Riyadi, Hadir, Pak. Erika Ustari, Hadir, Pak. tadi Maria Lorenza ada ya. Ada, Pak. Said Solahuddin, Hadir, Pak. Tri Salsabila, Hadir, Pak. Mia, Hadir, Pak. Jikri, Hadir, Pak. Andika Amalia tadi ada. Tadi Ibnu ada kan ya? Ada, Pak. Hadir. Mutiara Putri Ananda ada. Hadir. Abi Naya, Hadir, Pak. Aleka Dwi, Hadir, Pak. Danita Kairunisa, Hadir, Pak. Fikri Eka. Hadir, Pak. Tadi ada ya Fikri Eka. Hadir, Evan hadir. Fadilah tadi ada kan ya? Hadir, Pak. Salwa Nur, Hadir, Pak. Eka Paradila. Eka ada. Atau lewat chat coba bantu di ini Eka Paradila. Eka hadir, Pak. Eka hadir, oke. Kayaknya udah pada mulai ini ya udah. Kita absen lagi ya. Eka Paradila hadir. Tadi Alma ada ya, Alma Ardia ya. Hadir, Pak. Brenda tadi ada kan? Hadir, Pak. Gustiar tadi ada ya. Ada kan Gustiar? Hadir, Pak. Halo? Aku tadi tuker Ada, sama Pak, ada. Iken Krisma ada kan? Ada, Pak. Rija Romdo ada.
Tiara, Dwi. Hadir, Pak. Tadi Gio ada. Siapina Putri. Hadir, Pak. Febrian. Hadir, Pak. Febrian hadir. Justin Alkausar. Hadir, Pak. Salsabila Putri. Hadir, Pak. Zahrani. Hadir, Pak. Putri Tahta Nadia. Hadir, Pak. Dito Habib. Tadi ada Dito Habib ya. Hadir, Pak. Made Tiara. Hadir, Pak. Tadi Raffi Raditya ada ya. Hadir, Pak. Dina Nurliana. Hadir, Pak. Farhan Ashari. Ada Hadir, kan? Pak. Hadir, Pak. Julio Matthew. Tadi ada ya Julio Matthew ya. Hadir, Pak. Like ada kan? Ada, Pak. Hadir. Ezra Patricia. Hadir, Pak. Melviani. Hadir, Pak. Kurniati ada. Anur Apriansah Rangga. Halo Anur ada? Atau di chat coba Anur Apriansah ada? Anur nggak ada, skip dulu ya. Faisal Andrianto. Hadir Pak Faisal. Datul Aisyah. Hadir, Pak. Hendra Akbar. Hadir, Pak. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Salsabila Vesya. Hadir, Pak. Nisa Amelia. Hadir, Pak. Anda belum saya panggil kayak Anur Apriansah. Oke, Pak Ferry ada yang memberikan tambahan? Biasanya sudah absen. Oke, baik. Sedikit aja ya. Saya share dulu. Oke, jadi bahasan kita hari ini kan tentang aspek legalitas ya. Ada 3 hal yang didiskusikan, pengertiannya, kemudian jenis-jenis serta perizinan usaha yang tadi sudah dipaparkan semua. Oke, bentuk-bentuk badan usaha juga kelebihan dan kelemahannya. Tapi tadi saya nggak lihat ya ada paparan atau saya kelewat lagi ke bawah tadi ya. Paparan tentang koperasi dan yayasan ada nggak dibahas tadi? Kayaknya belum ya, nggak disinggung gitu. Cuman CV apalagi tadi yang disinggung saya lihat. Perusahaan perseorangan? Kayaknya belum disinggung itu deh. Mana kelompok presenternya tadi? Tadi Kenapa tuh nggak dibahas tuh? mana kelompok tadi kenapa nggak disinggung itu yang soal koperasi. Tadi kelompok 2 tuh. Mana kelompok 2? Kelompok 2 kan tadi ya? Nia. Iya Pak, kelompok 2 Pak. Ya kalau tadi tuh nggak disinggung tuh. Untuk perusahaan perseorangan tadi disinggung Pak. Cuma kalau yang Iya. Koperasi, yayasan? Ya koperasi yayasan itu sepertinya tidak. Kenapa nggak masukkan? Itu kan bagian dari bentuk badan usaha juga, bukan? Oke, nanti ditambahkan ya. Baik Pak. Direvisi lagi ya tolong ya yang kelompok 2 ya makalahnya. Halo? Kelompok 2 makalah Iya. sama tolong direvisi ya. Oke, nah berikutnya ini cuma ini doang ya, apa gambaran tentang poin-poin yang perlu diusahakan atau diurus baik izin usaha maupun izin lokasi kalau kita ingin mendirikan usaha. Tadi saya lihat sudah disinggung sekilas poin-poinnya. Nah ini ada video pengajaran nanti saya share ya ke Pak Adi. Pak Adi bisa share ke sekalian semua. Kalau mau mendirikan perusahaan perseorangan, caranya gimana, mendirikan CV gimana, ini ada sedikit teorinya seperti ini. Nah, kemudian yang saya ingin, ya, yang kami ingin kalian lakukan sebagai bagian dari case study adalah ini tugasnya.
Ya, tugas kelompok. Jadi tiap kelompok memilih boleh izin lokasi atau salah satu bentuk badan usaha. Ada berapa kelompok kelas ini? 8 Pan ya? Nia. Halo Nia, 8 bukan? Oke, Halo? 8 ya. Kalau ada 8, maka masing-masing pilih, karena jumlah pilihannya nggak banyak, mungkin nanti akan ada pilihan yang double ya. Jadi silakan, boleh pilih CV, boleh pilih perusahaan perseorangan, boleh pilih firma, boleh pilih izin lokasi, dan seterusnya. Nah, tugasnya tiap kelompok adalah melakukan wawancara dalam rangka menjelaskan. Sebetulnya kalau kita mau bikin CV, itu tahapannya seperti apa sih? Langkah-langkahnya seperti apa sih? Dokumen apa aja yang harus diurus? Oke, wawancaranya cari pihak yang memang kompeten untuk menjelaskan, misalkan notaris. Kalian mungkin dari sekian banyak ada yang keluarganya notaris, boleh. Atau kalau nggak datang aja ke notaris juga pasti mereka nggak akan keberatan karena jam kerja notaris itu cenderung banyak lowongnya ya. Nah, kegiatan wawancara kalian itu kalian rekam, kemudian dijadikan bahan untuk membuat video. Jadi kalian mungkin untuk patokan coba buka YouTube, cari video-video tutorial tentang mendirikan CV dan segala macam. Nah, tugas kalian adalah bikin video seperti itu tapi yang jauh lebih bagus. Ya. Termasuk nanti kalian harus masukkan potongan kepingan-kepingan wawancara kalian ke dalam video kalian. Ya. Jadi videonya itu intinya adalah menjelaskan bagaimana cara mendirikan badan usaha yang kalian pilih. Kalau kalian pilihnya CV, berarti bikin video 10-20 menit menjelaskan cara mendirikan CV. Nah, di dalam video tersebut masukkan kepingan-kepingan wawancaranya untuk membuat videonya lebih menarik. Nah, kemudian setiap kelompok membuat akun YouTube, ya. Video tersebut kemudian kalian unggah di akun YouTube. Nah, akun YouTube ini juga nanti akan berfungsi untuk menampung ya tugas-tugas kalian yang lain. Karena mungkin hampir di setiap pertemuan, di samping tugas presentasi, ada juga tugas case study atau project yang harus kalian lakukan. Nah, tugasnya tidak, kalau bentuknya video tidak usah dikumpulkan di G Drive, tapi langsung di-upload saja di akun YouTube. Sehingga nanti Share Pak Andi linknya aja maupun kali biar saya kita lihat kalau ya. mau menilai Share, gampang. share linknya jangan lupa paling. Mm-mm. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya Pak Andi. Oke, kalau tidak ada, karena sudah ada yang kuliah lagi, berarti minggu depan mudah-mudahan kita ketemu di jam yang sesuai jadwal lah, hari Senin jam 10 bukan ya? Betul, Halo? Pak. Oke, Betul. kalau nggak ada yang ditanyakan, akhirnya berarti kita tutup dengan doa ya. Silakan untuk berdoa. Oke. Mohon maaf, Pak, izin memastikan lagi, Pak, soal tugas Ya, tadi. Jadi intinya nanti outputnya berupa video dan nanti dikumpulinnya berarti kapan, Pak? Minggu depan. Ya, minggu depan. Tapi jangan hari Senin lah. Hari hmm. kita sekarang apa? Rabu ya? Sekarang Iya, hari Ya, Rabu. Walaupun kita kuliahnya Senin, kumpulnya hari Rabu. hmm, Kumpul dalam bentuk link YouTube aja ya. link baik. YouTube yang kalian upload gitu di channel kalian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kalau ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita tutup dengan doa ya. Masing-masing ya. Doa dimulai.